Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali kebaktian di Minggu Paskah 5 ini dengan sebuah pengakuan. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Saudaraku yang terkasih, tema kita hari ini adalah keberanian menjalani hidup. Nah, saudara, berbicara tentang tema ini, kita bersama-sama mau belajar dari firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes. Kita mau belajar bahwa ternyata keberanian untuk menjalani hidup itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Malah seringkali bukannya berani menjalani kehidupan, alih-alih kita justru malah seringkali gelisah untuk menjalani kehidupan ini. Dan akhirnya membuat kita tidak bertumbuh dalam kehidupan ini. Saudara, hari ini kita akan belajar melalui tema dan perenungan firman Tuhan. Bahwa kita perlu untuk belajar berani menjalani kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan kita juga sangat berani menjalani kehidupannya. Yesus Kristus dalam hidupnya sangat berani untuk menjalani kehidupannya yang tidak selalu mudah itu. Dan biarlah saudara, ketika hari ini kita belajar untuk berani menjalani hidup, kita bukan hanya belajar, tapi kita juga berproses dan mau berani menjalani kehidupan kita sekalipun tidak mudah, sekalipun ada kegelisahan-kegelisahan yang terus menemani kita dalam perjalanan hidup kita. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu buahku
Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan, dalam perjalanan hidup yang kami jalani, dalam waktu kehidupan yang Tuhan beri, hari ini kami sadar Tuhan, bahwa seringkali hidup kami dipenuhi dengan begitu banyaknya persoalan, dipenuhi dengan begitu banyaknya kegelisahan, dipenuhi dengan begitu banyaknya masalah. Dan kadang melalui itu semua, kami justru tidak bertumbuh. Kami justru dibutakan oleh ketakutan dan kegelisahan kami. Bahkan parahnya, kami seringkali sukar untuk melihat campur tangan Tuhan dalam setiap persoalan hidup kami. Hari ini kami datang Tuhan. Kami bukan hanya mau menyadari akan hal itu, tapi kami juga mau untuk meminta Tuhan mengampuni segala dosa kami. Karena seringkali fokus hidup kami bukannya pada Tuhan, tapi fokus hidup kami seringkali pada kegelisahan hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami sukar untuk melihat kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ketika kami seringkali menyalahkan Tuhan terhadap hal-hal yang kami harus alami. Ampuni kami Tuhan, atas segala upaya kami yang kurang untuk melihat kebaikan-kebaikan di dalam persoalan yang kami alami. Tuhan, kami datang untuk meminta pengampunan. Kami datang untuk memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kami yang lemah ini, kami yang berdosa ini, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tetap menerima pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Biarlah pengampunan Tuhan pun tidak akan kami sia-siakan. Karena kami ingin hidup lebih berani bersama dengan Tuhan yang menemani perjalanan hidup kami. Di dalam Kristus, kami berdoa memohon pengampunan. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Saudaraku, dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka dari itu bagi saudara yang membuka hati baginya, dengarkanlah berita anugerah
yang diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita belajar akan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk setiap kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Tuhan Allah yang punya cinta yang tanpa batas buat kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan karena Tuhan menganugerahkan kami semua pengampunan. Namun kami bukan hanya hendak menerima pengampunan itu Tuhan. Kami juga hendak melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kami. Dan untuk melakukan kehendak Tuhan, tentu kami butuh untuk rendah hati, belajar akan firman Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keterbatasan kami semua untuk memahami, untuk mengerti akan apa yang Kau kehendaki bagi kami. Tuhan berikan setiap kami hikmat, Tuhan berikan kami Roh Kudus, agar kami mampu membaca dengan baik, kami mampu untuk berkhotbah dengan baik, kami mampu untuk memahami setiap firman Tuhan dengan baik, dan terlebih Tuhan, di tengah-tengah kegelisahan kami bisa menghidupi firman Tuhan dengan terus berani menjalani kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan yang lemah ini, tolong setiap kami dalam keterbatasan kami, dan biarlah hikmat Tuhan yang berbicara atas setiap kami. Di dalam Kristus, Sabda yang hidup, kami berdoa dan memohon hikmat serta pengertian Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku,
supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan saudara dalam bacaan firman Tuhan hari ini, khususnya di ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya ulangi bacaan tadi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, ayat ini begitu akrab, begitu populer di tengah-tengah kalangan banyak orang Kristen. Namun, di manakah ayat ini sering kali kita dengarkan? Saudaraku, biasanya perkataan ini diperdengarkan kepada banyak orang Kristen ketika ibadah penghiburan dilayankan di tengah-tengah peristiwa kedukaan. Namun saudaraku, kita patut bertanya, sebenarnya untuk siapa sih ayat-ayat ini diperdengarkan? Untuk orang yang hidup atau orang yang mati? Saudara, tentu kita sepakat bahwa ayat ini diperuntukkan untuk semua orang yang masih hidup. Oleh karena itu penekanan ayat ini bukan hanya supaya kita berani menghadapi kematian, tetapi juga supaya kita berani menghadapi kehidupan. Saudaraku, berbicara tentang keberanian untuk menjalani hidup. Nampaknya hal ini tidak selalu ditunjukkan oleh para murid Yesus. Karena mengawali bacaan ini, saudara, di ayat 1, Yesus justru mengatakan kepada para muridnya, yaitu, jangan gelisah hatimu. Tapi saudara, mengapa para murid menjadi gelisah hati? Bukankah Yesus bersama-sama dengan mereka? Untuk apa lagi mereka gelisah? Saudaraku, betul bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tapi saudara, para murid menjadi gelisah karena ternyata sebelum bacaan ini,
Yesus sempat mengatakan kepada para muridnya di pasal 13 ayat 33, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu." Bahkan Yohanes 13 ayat 36, Simon sempat tanya sama Tuhan, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku." Saudaraku, dari pernyataan-pernyataan Yesus ini, bahwa Yesus sebentar lagi akan pergi meninggalkan para murid, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengikutinya, tentu hal ini membuat para murid saat itu menjadi gelisah. Mengapa? Sebab selama ini para murid itu sudah terbiasa bersama-sama dengan Yesus. Ada apa-apa? Aman, ada Yesus. Ada masalah? Aman, Yesus ada. Kuasa Yesus justru lebih besar, kuasa Yesus justru tak mampu ditandingi oleh siapapun. Dan itu membuat mereka berani menjalani kehidupan. Sehingga saudara, selama Yesus ada, para murid aman. Bahkan mereka ada dalam zona nyaman. Karena ya tinggal ngikutin Yesus aja. Ada apa-apa, Yesus yang hadapi. Tapi saudara, ketika Yesus justru mengatakan ia akan pergi meninggalkan mereka dan tidak ada seorang pun yang dapat mengikutinya, saudara, tentu hal ini membuat para murid menjadi gelisah. Karena Yesus, sang Rabuni, guru mereka, akan pergi meninggalkan mereka. Padahal mereka pasti ingin, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Mereka juga pasti gelisah, saudara. Aduh, kalau nggak ada Yesus, kalau nggak ada Rabuni, bagaimana nasib mereka ke depannya? Tidak ada yang bisa diandalkan lagi nih kalau ada apa-apa. Kepada siapa mereka akan minta tolong kalau mereka kesusahan? Para murid, saudara, menjadi gelisah karena mereka tidak ingin dan tidak siap untuk ditinggalkan. Mereka tidak mampu bertahan jika tanpa Tuhan. Mereka tidak berani untuk menjalani kehidupan jika Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, di satu sisi, ini kesadaran yang baik. Karena apa? Karena para murid sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup mereka ambyar. Tanpa Tuhan, mereka kehilangan keberanian untuk menjalani hidup mereka. Namun saudaraku, yang menarik dalam bacaan ini adalah sekalipun kegelisahan para murid tidak dikatakan secara verbal kepada Yesus. Namun ternyata Yesus tahu. Yesus tahu hati para muridnya. Ia mengenal setiap mereka tanpa harus dikatakan. Karena ia menangkap kegelisahan mereka. Sehingga ia katakan, janganlah gelisah hatimu. Bahkan saudara, dalam bacaan, Yesus juga menyampaikan kok untuk apa ia harus pergi. Tentu supaya para murid memahami apa yang Yesus lakukan dan tidak menjadi gelisah lagi. Dan saudara, semua Yesus jelaskan di ayat 2 sampai dengan ayat 4 bacaan hari ini. Dengan tujuan, ketika para murid memahami tindakan Yesus, sekalipun nampaknya mereka ditinggalkan oleh Yesus, tapi saudara, dengan tujuan bahwa Yesus menjelaskan ini supaya mereka tidak gelisah dan supaya mereka tetap berani untuk menjalani kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih, jika diperhatikan, ternyata apa yang Yesus sampaikan di ayat 2 sampai 4 tadi terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama adalah Yesus memang akan pergi dan memang harus pergi. Tapi Yesus pergi untuk menyiapkan, Alkitab mencatat untuk menyediakan tempat bagimu di rumah Bapa. Itu poin yang pertama. Yesus memang harus pergi, tapi perginya Yesus untuk menyediakan, menyiapkan tempat bagimu. Poin yang kedua adalah di sini dikatakan, iya Yesus akan pergi, tapi poin yang kedua, Yesus akan datang kembali.
Jadi ia pergi bukan selamanya akan pergi. Ia pergi bukan untuk meninggalkan dan kemudian melupakan para murid. Tetapi saudara, Yesus pergi. Kalau seperti kata Elo, lagu Elo, salah satu penyanyi Indonesia, Yesus pergi untuk kembali. Karena apa? Ya karena dia memang harus pergi. Tapi dia pergi bukan untuk selama-lamanya pergi. Ia pergi untuk kembali. Refrain lagu itu saudara, tentu kita tahu. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama, hanya sejenak saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti. Wah, lagu duniawi yang ternyata punya makna teologis juga. Bahwa saudara, memang Yesus akan pergi. Tetapi Yesus pergi meninggalkan para kekasihnya, para muridnya, tapi ia akan datang kembali. Ia pergi untuk datang kembali. Maka dari itu saudara, ya harus menanti, karena Yesus pergi bukan untuk selama-lamanya pergi. Tapi Yesus pergi dan ia akan datang kembali. Itu poin kedua. Poin yang ketiga adalah saudara, di sini Yesus katakan, Yesus akan membawamu, para murid, ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dari poin 3 ini memperlihatkan bahwa bukan hanya para murid yang terus ingin dekat dengan Yesus. Tapi dari poin 3 ini saudara, ternyata Yesus juga ingin dekat dengan mereka. Lihatlah kalimat yang Yesus utarakan. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ia tidak menjauh. Yesus tidak meninggalkan para muridnya. Yesus tidak mau relasi mereka jauh. Tapi justru, lihatlah Yesus ingin relasi mereka, hubungan mereka tetap dekat. Sebab di mana aku berada, kamu pun berada. Poin yang terakhir saudara, poin yang keempat. Di sini Yesus mengatakan di ayat yang keempat saudara, dan kemana aku, yaitu Yesus pergi, kamu juga tahu jalan ke situ. Karena apa? Karena Tuhan yang akan mengarahkan, Tuhan yang akan menunjukkan. Nah saudaraku, dari 4 poin ini jika ditarik dalam satu kalimat yang bisa kita simpulkan, kita melihat bahwa ternyata apa yang Yesus lakukan itu bukan untuk dirinya. Karena setiap poin menunjukkan ada kata untukmu, katamu yang terus diulang. Yang artinya bahwa apa yang Yesus lakukan itu semua untukmu, untuk para murid, untuk semua orang percaya. Ia pergi dan ia datang untukmu. Sehingga dalam satu tulisan Martin Luther, saudara, tentang bacaan ini ia katakan, saudara, apa yang Yesus katakan dalam 4 poin tadi, dalam ayat 2 sampai ayat 4 tadi, ini sebenarnya adalah teks penghiburan. Tapi sekaligus juga adalah teks penguatan dari Yesus untuk para murid-muridnya, tentu dengan tujuan agar para muridnya berani menjalani kehidupan mereka. Wong, semua yang Yesus lakukan untuk mereka kok. Yesus juga tidak pergi untuk meninggalkan dan melupakan mereka kok. Ia justru harus pergi untuk mati, bangkit untuk keselamatan, bukan hanya untuk para murid kok, tapi juga untuk keselamatan dunia. Maka dari itu saudaraku, ketika kita tahu apa yang Yesus katakan ini, ada makna bahkan dari tindakan Yesus ketika ia harus pergi. Saudara, ternyata hal ini berbeda dengan apa yang ditangkap oleh muridnya, yaitu Thomas. Karena saudara, dalam bacaan Thomas sempat berkata kepada Yesus, Tuhan, kami aja tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudaraku, hal ini menunjukkan bahwa Thomas itu hanya fokus pada kemana Yesus pergi. Bukan apa tindakan Yesus atau makna dari tindakan Yesus pergi. Dia hanya fokus pada Yesus mau kemana sih? Gitu. Tanpa memikirkan lebih jauh, tanpa menelaah lebih jauh. Dan saudara, pertanyaan dan perkataan Thomas ini, saudara, menunjukkan bahwa Thomas belum paham akan apa yang Yesus sampaikan. Tapi bisa jadi ketidakpahaman Thomas ini terjadi karena ia begitu gelisah, sehingga ia tidak mampu menerima apa yang Yesus sampaikan.
Saudaraku, sekalipun para murid yang diwakili oleh Thomas ini tidak mengerti apa yang Yesus katakan, saudara, kalau kita mau belajar sabar, belajarlah dari Yesus. Karena apa? Karena Yesus tetap sabar untuk menjelaskan. Sekalipun ia sudah berkali-kali menjelaskan. Karena saudara, saya membayangkan kalau kita punya anak, kita punya keponakan, kita punya adik, ya karena kondisi sekarang harus belajar di rumah misalnya, lalu kemudian kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai om atau tante yang ngajarin mereka, dan itu harus berkali-kali kita ajarkan, tapi mereka nggak mengerti. Apa yang kita rasakan? Pasti kesel, pasti marah, jengkel, udah nggak sabaran. Berkali-kali diajarin, berkali-kali dikasih tahu, tapi misalnya orang yang kita ajarkan tidak memahami, pasti kita akan bilang, udahlah belajar sendiri aja deh, atau cari orang lain aja deh untuk ngajarin. Atau bahkan saudara, ketika kita ngobrol dengan pasangan, dengan suami atau dengan istri, atau dengan anggota keluarga yang tinggal bersama dengan kita jelaskan berkali-kali, tapi kemudian mereka tidak paham maksudnya. Apa yang terjadi? Bisa jadi kita kesal, kita marah. Udah ngomong berkali-kali, harusnya mengerti, ini gak mengerti-mengerti. Mendingan ngomong sama tembok, mendingan ngomong sama guling. Kesal jadinya. Tapi saudaraku, dalam bacaan ini Yesus menunjukkan bahwa sekalipun para murid gak mengerti-mengerti, saudara, Yesus menunjukkan kesabaran yang begitu baik untuk setiap mereka. Karena ayat 6-7 Yesus menjelaskan lagi. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Saudara, sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Itu kata Yesus kepada para muridnya. Kita melihat bahwa Yesus menekankan bukan ke arah mana ia akan berjalan atau jalan mana yang akan dia lewati seperti yang dipahami oleh Thomas. Karena ia bukan cuma sekedar lewat di suatu jalan. Ia bukan hanya mau menunjukkan jalan mana. Tapi saudara, Yesus menjelaskan lagi bahwa ia adalah jalan itu. Jalan yang benar, jalan yang membawa kehidupan. Jalan yang sebenarnya memperkenalkan siapa dirinya kepada para muridnya. Bahwa dia adalah Sang Bapa, Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Karena mengenalnya, berarti kamu mengenal Bapa. Itu kata Yesus. Itu penjelasan dari Yesus. Saudara, tapi menariknya dalam bacaan Filipus justru berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, kalau kita jadi Yesus mungkin kita sudah garuk-garuk kepala gitu ya. Aduh, udah dijelaskan. Bukan dengan bahasa yang rumit, tetapi dengan bahasa yang sederhana. Harusnya mereka paham, mereka mengerti. Ini mereka tetap tidak mengerti, malah bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kalau jadi Yesus mungkin saat itu kita udah pites kali palanya Filipus gitu ya. Udah dijelaskan tadi, tapi gak ngerti-ngerti. Harusnya mereka mengerti dengan apa yang Yesus katakan. Sekalipun Yesus mengatakannya, walaupun mungkin kadang tidak selalu terlalu dipahami, tapi harusnya ketika Yesus berkali-kali menjelaskan, harusnya mereka semakin memahami atau semakin mengerti. Saudaraku, nampaknya di sini ada perbedaan antara tidak mengerti dan tidak mau mengerti. Kalau tidak mengerti adalah kita sama sekali tidak tahu informasi, kita sama sekali tidak tahu, makanya kita tidak mengerti. Tapi kalau tidak mau mengerti, artinya saudara kita sudah dikasih tahu, kita sudah tahu sebenarnya, tapi kita tidak mau tahu. Dan akhirnya gagal untuk mengerti. Nampaknya hal ini yang terjadi pada para murid. Di sisi lain mereka gelisah. Di sisi lain mereka tidak mau mengerti apa yang Yesus katakan. Makanya saudara, ketika Yesus berkali-kali menjelaskan, berkali-kali Yesus mengatakan kepada mereka tindakan-tindakannya, dan mereka tidak percaya, bahkan Filipus mengatakan demikian. Saudara, Yesus sampaikan juga dalam bacaan kita. Telah sekian lama loh aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi untuk apa lagi kamu tanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Karena apa saudara? Karena ketika Filipus mengatakan demikian, lihat, Yesus nangkapnya apa? Yesus nangkapnya adalah bahwa para murid tidak percaya kepada Yesus yang adalah Bapa. Para murid tidak percaya bahwa Bapa di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam Bapa. Bahkan saudara, Yesus mengatakan dan menegaskan, oke, kamu gak percaya padaku, tapi setidaknya percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya, tetapi hanya bisa dilakukan oleh Allah yang bekerja di dalam aku. Maka dari itu saudara, seharusnya perkataan Yesus ini menjadi teguran yang keras untuk para murid saat itu. Saudaraku, bisa jadi ketika membaca bacaan ini, saudara, para murid sudah begitu lama mengikuti Yesus, bukan? Para murid sudah begitu dekat dengan Yesus, bukan? Namun saudara, nampaknya mereka tidak mau memahami siapa Yesus. Lebih parah lagi, mereka tidak mau percaya padanya. Sekalipun sudah melihat begitu banyaknya pekerjaan-pekerjaan Allah dalam diri Yesus. Ya bisa jadi saudara, karena para murid terlalu gelisah sehingga mereka terjebak dalam kegelisahan itu dan membuat mereka tidak menangkap pesan dari Yesus. Tetapi bisa juga ini jadi sebuah kejadian yang membuat kita berefleksi, membuat para murid berefleksi bahwa jangan-jangan selama ini mereka jadi murid Yesus, selama ini mereka ngikut Yesus. Tapi jangan-jangan mereka cuma sekadar ikut Yesus, cari aman, tapi tidak sepenuhnya memahami diri mereka dan tidak sepenuhnya percaya pada Yesus. Saudaraku yang terkasih, Yesus yang maha sabar itu kembali mengingatkan mereka di ayat 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya saudara, Yesus menekankan kembali kepada para murid bahwa jika para murid percaya kepada Yesus, maka mereka harusnya memahami kata-kata Yesus, mengelola rasa gelisah mereka. Mereka juga akan dengan berani melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan lebih hebat. Mereka berani untuk menjalani hidup mereka karena apa? Karena sadar bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak membuang mereka. Perkataan-perkataan Yesus di ayat 2-4 menunjukkan bahwa Tuhan gak pergi. Tuhan akan datang. Tuhan malah pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan tidak membuang mereka. Sekalipun mereka sangat lama untuk mempercayai dan sangat lama untuk memahami. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan ini yang menarik adalah apa yang bisa kita dapatkan. Apa yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita. Poin yang pertama saudara, setiap orang bisa gelisah. Dalam bacaan, para murid aja yang bersama-sama dengan Yesus saja juga gelisah. Kegelisahan para murid adalah karena mereka hanya menangkap bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Padahal dari perkataan Yesus, ia justru tidak pergi, menjauh dari mereka. Ia justru mau dekat, ia hadir, ia tidak meninggalkan mereka. Sayangnya kegelisahan para murid itu membelenggu mereka, sehingga mereka tidak memahami maksud dan tindakan Tuhan. Nah saudaraku, bukan hanya para murid, bukankah kita juga dalam kehidupan kita juga seringkali merasakan kegelisahan. Seringkali zona nyaman kita diguncang. Apalagi kita sekarang lagi dalam kondisi pandemi COVID. Kita yang di rumah aja pasti juga gelisah, bukan? Kapan pandemi ini akan berlalu? Kapan bisa jalan-jalan lagi? Kapan bisa wisata kuliner lagi? Kapan bisa ke mall lagi? Kapan bisa bekerja seperti dulu lagi? Kapan bisa ibadah dan persekutuan di gereja lagi? Sudah sangat rindu, sudah sangat gelisah berada di rumah. Atau bahkan mungkin saudara, kita saat ini sedang gelisah karena sudah harus bayar uang kos, kontrakan, tapi isi dompet sumenipis. Tabungan tidak punya,
pemasukan tidak ada. Kita di PHK tanpa kejelasan akan bagaimana kita ke depannya. Dan kini kita mulai begitu gelisah. Seakan kegelisahan itu sedang memenjarakan kita. Dan ketika kegelisahan yang terjadi dalam hidup kita ini seringkali kemudian membuat kita merasa Tuhan pergi meninggalkan kita. Saudaraku yang terkasih, kegelisahan itu manusiawi. Karena setiap orang merasa gelisah. Bukan hanya kita, bahkan para murid juga gelisah. Tapi saudara, jangan sampai kegelisahan itu membuat kita tidak memahami maksud Tuhan. Tidak memahami apa yang Tuhan lakukan. Bahkan di tengah-tengah kondisi kita yang saat ini di rumah aja, saudara, yang membuat kita mungkin gelisah. Bisa jadi saudara kita tidak memahami apa sih maksud Tuhan. Saya harus dirumahkan terus. Saudaraku, bisa jadi ketika kita di kondisi sekarang, kita di rumah aja. Bisa jadi saudara karena Tuhan mau kita memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Karena Tuhan mau saudara supaya kita punya waktu untuk merawat diri kita. Kita merawat dengan punya banyak waktu untuk membaca, untuk eksplor lagi talenta-talenta kita, bakat-bakat yang terpendam dimunculkan kembali. Kita lebih sayang diri dengan olahraga, makan makanan yang sehat, biasanya junk food dan sebagainya. Dan saudara, bisa jadi ketika kita dalam kondisi sekarang, karena Tuhan ingin kita punya banyak waktu lebih antara kita dengan Tuhan. Merawat diri dari berbagai aspek. Saudara, bisa jadi juga kondisi kita sekarang Tuhan kasih supaya apa? Supaya kita mampu untuk bukan hanya merawat diri tetapi juga merawat keluarga. Selama ini kan kita sibuk dengan urusan kantor, perkuliahan, pelayanan bahkan. Kini saudara, ketika kita punya banyak waktu di rumah, bisa jadi Tuhan sengaja memberikan kesempatan ini supaya kita mampu untuk merawat keluarga kita. Kita punya banyak waktu bermain dengan anak-anak, punya banyak waktu untuk ngobrol dengan pasangan, dengan keluarga. Kita bisa cari cara untuk meluangkan waktu bareng, misalnya olahraga bersama, nonton drakor bersama. Kalau kita anak rantau, saudara, kita bisa telepon keluarga. Selama ini mungkin kita telepon keluarga berapa menit sih lamanya? Bisa jadi nggak sejam, bisa jadi hanya beberapa menit. Karena apa? Karena terputus karena kita harus kuliah atau karena kita harus kerja. Tapi lihat saudara, di tengah kondisi sekarang, kita bisa ngobrol dengan keluarga kita yang jauh, bahkan bukan hanya semenit 2 menit, bisa berjam-jam. Bisa jadi saudara, kondisi yang menggelisahkan kita di rumah ini Tuhan kasih, supaya kita mampu untuk merawat keluarga kita. Saudara, bisa jadi juga kondisi sekarang Tuhan kasih karena Tuhan mau kita juga bersama-sama, bukan hanya merawat diri, merawat keluarga, tapi juga bersama-sama merawat alam. Mengapa saudara? Karena biasanya kalau dulu sebelum di rumah aja, kita kemana-mana, kita seringkali lihat sampah di mana-mana. Bahkan polusi udara itu sangat tinggi saudara. Bukan hanya di Indonesia, tetapi bahkan di dunia. Tapi saudara, ketika kita sekarang di rumah aja, mungkin Tuhan ingin supaya kita memahami bahwa kita juga ada untuk merawat alam. Kalau saudara buka internet lalu kemudian saudara lihat foto-foto dari NASA, saudara, mereka memperlihatkan bahwa kondisi bumi, polusi di bumi ini berkurang. Lihat, dengan di rumah aja mungkin itu menggelisahkan kita, tapi ternyata bisa jadi itu menjadi cara Tuhan. Supaya kita sadar, kita juga punya peran untuk merawat alam sekitar kita. Saudaraku yang terkasih, ketika kita saat ini sedang gelisah, tidak apa-apa saudara. It's okay to be not okay. Tidak jadi masalah jika kita tidak baik, tidak oke-oke aja. Tapi jangan lupa saudara akan apa yang Yesus katakan. Jangan gelisah hatimu. Jangan biarkan kita gelisah terlalu lama, jangan memenjarakan diri kita pada rasa tidak nyaman itu. Karena kadang Tuhan kasih zona nyaman kita terguncang, bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan tahu kita mampu dan kita kuat melewatinya. Saudara, hal yang kedua, dari bacaan ini saudara kita juga mau diingatkan bahwa
Tuhan dekat kok. Tuhan hadir kok. Tuhan tahu kok kita gelisah. Tuhan memahami kita kok. Tanpa harus kita katakan seperti yang dialami oleh para murid. Tanpa mereka menjelaskan, Tuhan kami gelisah, Engkau akan pergi. Tuhan tahu kok mereka gelisah. Tapi saudaraku, ketika Tuhan dekat, Tuhan hadir dalam kegelisahan kita sadar gak? Dia ada, dia hadir di tengah kita. Atau jangan-jangan kita gak sadar. Atau jangan-jangan semakin jauh kita darinya. Saudara, ada sebuah ilustrasi, ada sebuah suku pada bangsa Indian yang memiliki cara yang begitu unik untuk mendewasakan anak laki-laki dari suku mereka. Jika seorang anak laki-laki tersebut dianggap sudah cukup umur untuk didewasakan, maka anak laki-laki itu akan dibawa pergi oleh seorang pria dewasa yang bukan sanak keluarganya dengan mata yang ditutup. Anak laki-laki tersebut dibawa jauh menuju hutan yang paling dalam. Dan ketika hari sudah menjadi sangat gelap, tutup mata anak itu akan dibuka. Dan orang yang menghantarnya akan meninggalkannya sendirian di dalam hutan. Ia akan dinyatakan lulus dan diterima sebagai pria dewasa dalam suku tersebut jika ia tidak berteriak atau menangis hingga malam berlalu. Saudara, malam begitu pekat, bahkan sang anak tidak dapat melihat telapak tangannya sendiri. Begitu gelap dan ia begitu ketakutan. Ia begitu gelisah. Hutan tersebut mengeluarkan suara-suara yang menyeramkan, auman serigala, bunyi dahan bergemerisik, dan itu semua membuat dia semakin ketakutan. Tapi ia harus tenang. Ia tidak boleh berteriak, apalagi menangis. Ia harus berusaha agar ia bisa lulus dalam ujian tersebut. 1 detik saudara buatnya bagaikan berjam-jam, 1 jam bagaikan bertahun-tahun, dan ia tidak dapat untuk melelapkan matanya sedetik pun. Bahkan di tengah-tengah hutan yang kita tahu kalau malam itu dingin saudara, keringat ketakutan mengucur deras dari tubuhnya. Saudara, waktu terus berjalan. Cahaya pagi mulai tampak sedikit demi sedikit, dan ia menjadi begitu gembira tentunya. Ia melihat sekelilingnya dan kemudian ia menjadi begitu kaget karena ia mengetahui bahwa ayahnya berdiri tidak jauh di belakang dirinya dengan posisi siap menembakkan anak panah, golok yang terselip di pinggang, menjagainya sepanjang malam. Jikalau ada ular atau binatang buas lainnya, maka sang ayah dengan segera akan melepaskan anak panahnya sebelum binatang buas itu mendekati anaknya. Sambil berdoa agar anaknya bisa bertahan, bisa tenang, tidak berteriak dan menangis. Saudaraku yang terkasih, dari ilustrasi ini menggambarkan sang ayah adalah Tuhan. Dan kita sebagai manusia adalah si anak yang berada di tengah-tengah hutan. Mungkin saat ini saudara kita sedang gelisah dengan apa yang kita lihat. Mungkin kita sedang gelisah dengan apa yang kita alami. Atau bahkan kita sedang gelisah karena kegelisahan itu hanya ada dalam pikiran kita. Saudara, ketika kita harus berjuang di tengah-tengah kegelisahan ini saudara, ingatlah bahwa jangan sampai kegelapan atau apa yang kita lihat atau apa yang kita rasakan kemudian membutakan kita untuk melihat bahwa Tuhan ada, Tuhan dekat, Tuhan hadir. Biarlah saudara, seperti anak dalam ilustrasi tadi, kita tetap berani untuk menjalani kehidupan kita. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kegelisahan yang kita harus alami. Ingatlah bahwa tanpa kegelisahan, keberanian itu tidak akan muncul. Dan justru keberanian itu ada, tidak meniadakan kegelisahan. Keberanian itu ada untuk menjalani hidup. Karena kita tahu, ada Sang Allah, ada Sang Ayah, ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan juga hadir, bergumul dan berjuang bersama dengan kita. Maka dari itu saudaraku, beranilah untuk menjalani kehidupan ini. Sekalipun tidak mudah, sekalipun kita selalu akan menemukan banyak tantangan dan banyak kesulitan hidup. Tapi beranilah, karena Tuhan kita menemani kita. Tuhan hadir
dan beserta kita semua. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Aku menang bersamanya. Dalam rangka untuk mempersiapkan penabisan pendeta dalam diri Penatua Maureen Christine, maka berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 17 April 2020, Majelis Jemaat GKI Denpasar menetapkan untuk mengangkat personalia panitia penabisan pendeta.
Berikut nama-nama personalia panitia penabisan pendeta. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah, walaupun kami tidak dapat berkumpul di gedung gereja dan harus beribadah di rumah. Bapa, kami masih dalam situasi yang sulit akibat dari virus COVID-19 ini, yang masih terus menyebar dan mengancam seluruh manusia di bumi ini, termasuk bangsa kami Indonesia. Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Bapa mau memberkati pemerintah kami dalam menangani pandemi ini. Biarlah Bapa melalui hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu, pemerintah kami dapat mengambil langkah yang tepat untuk setiap situasi yang disebabkan virus ini. Kami juga berdoa untuk tim medis, para gugus tugas dan relawan yang terus melayani dan menangani pandemi ini. Pekerjaan ini tidak mudah Bapa. Kami mohon sertai mereka terus, berikan mereka kesehatan dan kesabaran dalam pekerjaan mereka. Untuk tiap ODP, PDP, dan yang positif yang sedang dalam perawatan, kiranya Bapa juga pimpin dalam setiap usaha pemulihan mereka. Bapa, berkatilah usaha mereka untuk sembuh. Kami juga memohon untuk setiap kebutuhan APD dan alat-alat yang diperlukan oleh rumah sakit, kiranya Bapa mau cukupkan kebutuhannya. Untuk ilmuwan dan para peneliti yang berusaha untuk menciptakan obat dan vaksin COVID-19 ini, Bapa pimpin mereka agar apa yang mereka kerjakan dapat berhasil dan dapat segera digunakan untuk kebaikan kehidupan manusia. Gereja-gereja yang mengambil bagian dalam penanganan COVID-19, Bapak kiranya juga kuatkan sehingga gereja-gereja ini bisa terus mengambil bagiannya selama pandemi ini. Bapak, virus COVID-19 ini juga berdampak dalam perekonomian seluruh dunia. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka.
Kami percaya bahwa Bapa tidak meninggalkan mereka dan bahkan mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan. Kami mohon kepadamu Bapa, kuatkan mereka untuk terus berusaha dan tidak menyerah dalam keadaan ini. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit dan masih dalam proses pemulihan. Bapak juga mau berkati setiap usaha mereka untuk sembuh dan kuatkan mereka dalam masa sakit mereka. Hari ini kami juga mau berdoa untuk rencana relokasi gereja kami. Bapak, para tim dan panitia sudah menyusun rencana dan program untuk menyusun relokasi gereja kami. Pimpinlah tim dan panitia ini, berkati setiap langkah usaha mereka agar setiap rencana dan program dapat dilaksanakan dengan baik. Dan hasilnya Bapa boleh menjadi baik untuk gerejamu. Kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Seperti yang dinyatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 52 ayat 9. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu, karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu.
Saudaraku, beranilah untuk menjalani kehidupan kita, sembari mengingat apa yang tertulis dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selama-lamanya.